Yes, kami lagi ngerjain podcast lo ini. Podcast apa guys? geografi regional dunia. Iya. Sok sih kan ya, bye-bye. Bye-bye. Halo semuanya. Selamat Selamat datang kembali kembali di di podcast podcast Geota. Ruang diskusi geografi dunia. Senang sekali bisa kembali hadir menemani kita semua dengan episode terbaru dan tentunya dengan topik yang terbaru. Hari ini kita akan membahas salah satu kawasan yang sangat menarik dalam kajian ilmu geografi dunia, yaitu regional Amerika Utara dan Amerika Tengah. Ketika mendengar kata Amerika, pastinya kita mendengar kawasan ini merupakan kawasan yang sangat menarik. Dan kebanyakan orang langsung teringat pada kota-kota besar, gedung pencakar langit, teknologi maju, atau film Hollywood. Tetapi sebenarnya kawasan ini jauh lebih kompleks daripada itu semua. Di balik kemajuan ekonominya, kawasan ini memiliki karakter geografis yang sangat unik, budaya yang beragam, serta tantangan sosial yang dan lingkungannya yang sangat besar. Dan hari ini saya tidak sendiri membahas topik ini. Saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat berkompeten. Dengan pembicara satu, Halo, perkenalkan nama saya Joni. Saya sangat berterima kasih bisa hadir di podcast hari ini. Saya sungguh sangat senang. dan pembicara dua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edo Manalu. Saya sebagai pembicara kedua. Tentunya saya juga sangat senang ikut berdiskusi pada podcast pada kali ini. Baik, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Pembahasan yang sangat menarik. Sebelum masuk lebih dalam nih, sebenarnya kita membahas tentang geografi regional dunia. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan regional Amerika Utara dan Tengah? Oke, untuk regional itu sendiri adalah pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik tertentu. Seperti yang kita ketahui, wilayah Amerika Utara dan Tengah itu tidak sama. Ada pasti perbedaannya, baik secara fisik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Contohnya seperti Amerika Utara, terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Sedangkan Amerika Tengah terdiri dari negara penghubungan menuju Amerika Selatan seperti Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, dan Panama itu sendiri. Oh iya, jadi kenapa nih negara ini disebut kayak banyak ini dikatakan bahwa negara ini merupakan dianggap strategis. Kenapa nih? Nah, kenapa negara tersebut dianggap strategis? Karena wilayah ini kan seperti kita ketahui wilayah ini diapit oleh Samudra Atlantik, Pasifik, dan Arktik. Nah, posisi ini membuat kawasan tersebut menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, selain itu, Amerika Tengah memiliki terusan Panama yang sangat penting bagi perdagangan dunia. Oh iya, ada terusan Panama. Iya. Seberapa penting sih terusan Panama ini kayak berperan penting, sepenting apa gitu terusan Panama ini? Oke, memang sangat penting sih, di mana terusan Panama ini mempercepat jalur pelayaran global. Karena seperti yang kita ketahui, di dunia ini ada 3 jalur yang sangat penting, yaitu terusan Suez yang berada di Iran dan juga terusan yaitu ada di, kalau nggak salah itu ada di Indonesia, terusan apa ya? Tunggu. Oke, saya agak lupa. Baru itu terusan Panama. Panama ini sendiri sih merupakan jalur yang sangat strategis di mana di situ banyak perdagangan yang dilalui oleh kapal-kapal besar. Yang membuat kapal-kapal tidak perlu memutar jauh ke ujung Amerika Selatan, membuat perdagangan lebih efisien dan mengurangi beban waktu pengiriman tersebut. Oh iya, berarti terusan Panama ini jadi dia mempercepat jalur pelayaran global gitu ya. Kalau tentang kondisi alam nih, apa sih ciri khas kondisi alam atau bentang alam yang ada di kawasan ini? Kalau untuk kawasan itu sendiri seperti kawasan Amerika Utara itu memiliki bentang alam yang sangat beragam. Ada pegunungan Rocky di bagian barat, pegunungan Cian di bagian timur, dan dataran luas di tengahnya itu. Dan di situ juga ada sungai Mississippi yang sangat penting.
Wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Kalau dengan ini Amerika Tengah nih, bagaimana dengan bentang alam di Amerika Tengah? Nah, kalau untuk Amerika Tengah sendiri, eh, itu lebih sempit dan banyak pegunungan vulkanik. Oh iya, beda Iya, ya. karena banyak gunung aktif, hutan tropis, dan garis pantai yang panjang. Ini menjadikan wilayahnya akan menjadi kaya akan wisata, seperti wisata alam. Tentunya wilayahnya itu sangat kaya lah dengan alam yang di negara tersebut. Oh iya. Kalau misalnya dengan kondisi iklim nih, apakah kedua negara ini berbeda, Amerika Tengah dan Amerika Utara? Kalau untuk iklim sendiri mereka berbeda. Yang seperti yang kita tahu di Kanada itu hanya cuma memiliki iklim dingin. Sedangkan Amerika Serikat memiliki variasi iklim yang lengkap. Seperti yang kita ketahui ada 4 musim, yaitu musim panas, musim salju, dan juga eh, musim gugur dan juga musim lainnya. Sedangkan Amerika Tengah dominannya itu daerah tropis. Yang seperti kita ketahui daerah tropis itu pasti cuma memiliki 2 iklim, yaitu musim panas dan musim dingin. Kalau berarti apakah iklim ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di negara ini? Tentunya iklim tersebut sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti mempengaruhi pertanian, Oh ya, pemukiman, dan juga aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat kita. berarti apa namanya kondisi iklim itu juga berpengaruh ya. Iya, betul. Berarti kalau misalnya jadi di setiap daerah itu memiliki perekonomiannya itu berbeda-beda Iya, gitu. Berarti nggak semua berbeda-beda. dari Iya, pertanian, betul. berarti ada dari industri juga Iya, gitu. betul. Karena kan kita kalau berpikir udah negara maju nih, pasti nggak ada pertanian kan? Iya, Pemikirannya kayak gitu. Tapi sebenarnya kan nggak di semua, bukan berarti negara maju itu tidak memiliki pertanian, tapi tergantung iya. iklimnya Semua tergantung iklim di iklimnya negara-negara. dan ya tergantung iklimnya. Berarti nggak semua pertanian juga kan dapat Iya. tumbuh di sana ya sesuai. Misalnya tanaman apa nih yang bisa tumbuh di iklim yang tropis, misalnya subtropis gitu ya. Iya. Kalau dengan karakter penduduk di kawasan ini, ciri-cirinya gimana sih? Kalau untuk karakternya sendiri, Amerika Utara itu sangat multikultural. Nah, Oh ya, banyak masyarakat berasal dari migrasi berbagai negara. Amerika Serikat dan Kanada menjadi contoh sebagai masyarakat multikultural. Sedangkan kalau Amerika Tengah itu sih lebih banyak dipengaruhi budaya asli seperti Maya, yang dimana mereka itu dulu dipengaruhi oleh budaya kolonial Spanyol, yang dimana mereka pernah dijajah oleh negara tersebut, sehingga tradisi lokal itu masih sangat kuat untuk kehidupan mereka. berarti pengaruh budaya itu sampai sekarang masih berpengaruh gitu terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Ya pasti, karena di mana orang yang dijajah juga pasti akan masih terbawa dalam kebiasaan mereka, seperti bisa mempengaruhi bahasa mereka, berbicara sesama mereka, dan juga tata cara makannya, tradisi dan cara hidup masyarakatnya juga pasti ada ikut dalam budaya orangnya Spanyol itu sendiri. Dan sedangkan budaya populer Amerika Serikat seperti film dan musik bahkan sangat berpengaruh secara global, Oh ya, secara mendunia. berarti pengaruhnya musik di Amerika ini kayak berpengaruh ke semua negara Iya, gitu betul. ya. Dia mempunyai pengaruh kuat Iya, terhadap negara-negara yang ada di dunia iya, ini betul. gitu ya. eh Bagus juga ya, berarti negara ini termasuk memang negara Iya, yang bisa sangat dikatakan berpengaruh sangat terhadap berpengaruh di negara negara-negara. maju ya. Ya seperti yang kita ketahui, ini budaya K-pop orang itu, pop orang itu kan memang udah terkenal lama. Artis-artisnya pun terkenal seperti Michael Jackson dan juga Justin Bieber. Karena pada dasarnya kan budaya mereka itu yang Amerika Serikat kan sudah kayak menyeluruh lah, dari suatu dunia mengenal. Makanya kalau bisa kita lihat budaya Amerika Serikat itu juga bisa mempengaruhi
masa remaja anak-anak juga sih, karena pengaruh globalisasi yang kita lihat sekarang ini. Sangat berpengaruh ya berarti terhadap. Tapi kira-kira nih pengaruh yang disebarkan itu termasuk pembicara itu termasuk dampak positif kah atau negatif? Kita pembicara termasuk pro kah atau kontra? Kalau dilihat sih, kalau secara positif mungkin apa ya, bisa mengubah pola pikir orang. Kalau berpakaian juga nggak perlu terlalu apa kali yo, tertutup kali, tapi bisa masih agak terbuka, tapi tetap menyesuaikan dengan budayanya sendiri. Sendiri, Tapi tidak ada juga sih, menghilangkan gitu ya. ada yang kontranya juga, di mana anak-anak muda sekarang yang kita lihat kan sekarang ini, karena terpengaruh oleh budaya-budaya yang itu kan, dia itu seperti kayak mana ya, kayak menghilangkan budayanya Budaya asalnya, sendiri. tapi memakai budaya dari negara Asli. barat gitu. Berarti kayak langsung menerima secara Menerima aja, tapi keseluruhan, nggak tidak memfilter. menyaring gitu Nah, ya. iya. Berarti kayak kita harus menyaring mana yang sesuai dengan budaya kita. Kita harus ada juga budaya sendiri gitu. Dalam Bukan arti berarti kayak menolak, menyesuaikan gitu ya. Saya pendapat kalau dengan industrialisasi di sana bagaimana? Kalau untuk industrialisasi dan teknologi memang sangat maju. Seperti yang kita ketahui kan, Amerika itu sendiri kan, untuk di bagian Amerika Utara itu kan dia memang sangat berpengaruh sih. Apalagi perkembangan teknologi yang sekarang maju, AI-nya yang sangat maju, kayak OpenAI yang sekarang kita banyak lihat dan dipakai orang, kayak ChatGPT, Gemini, Claude. Itu juga merupakan bagian dari teknologi yang mereka buat, sehingga industri mereka pun harus dipercepat, kayak ditingkatkan lagi untuk perkembangan AI-nya itu. Apalagi yang seperti yang kita ketahui, satelit-satelit orang tua bukan main sih, kayak yang seperti Starlink yang dimana itu sangat sudah maju. Berarti itu dari Amerika ya? Ya, itu mungkin susah sih untuk bersaing di negara mereka. Makanya mereka itu nggak heran sih kalau disebut jadi pusat ekonomi global, karena di situ memang udah unggul secara militer, teknologi, dan juga keuangan pun mereka ngontrol sih. Apalagi Kanada, Kanada juga saudara dekat orang itu juga memang sangat unggul baik di sektor energi dan pertambangan, di mana orang itu sendiri memiliki pertambangan yang sangat hebat dan juga emasnya banyak, dan juga ada permata yang keren lah, pokoknya bagus lah. Kalau untuk Meksiko sendiri, ini temannya mereka ini kayaknya masih ada perkembangan lah, bisa dibilang hampir sama kayak negara kita Indonesia, masih berkembang dalam sektor manufakturnya sendiri sih. Kalau dengan ekonomi Amerika Tengah nih, bagaimana kalau dengan Amerika Tengah? Apakah sama dengan Amerika Utara? Kalau Amerika Tengah itu lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata. Oh iya. Nah, seperti komunitas seperti kopi, kakao, pisang, dan juga gula menjadi andalan yang ekspor bagi negara tersebut. Nah, pariwisata juga menjadi salah satu pendorong ekonomi untuk negara tersebut, yang mendorong kekayaan alam bagi negara tersebut. Berarti walaupun sama-sama dikatakan dengan Amerika, tetapi Amerika Utara dan Amerika Tengah Itu ini berbeda. berbeda ya. Iya. Kalau dia di Amerika Tengah itu lebih ke pertanian. Iya, Kalau di pariwisata. Amerika Utara tadi dia teknologi gitu ya. Bisa dibilang itulah kota dari negara tersebut. Iya, betul. Kalau dari kesenjangan ekonomi nih, itu kan berbeda. Apakah ada kesenjangan ekonomi antara Amerika Utara dan Amerika Tengah? Kalau kesenjangan ekonomi ya pasti ada. Seperti yang kita tahu kan, Amerika Utara itu jauh lebih maju. Karena kita tahu lah negara Amerika maju, Amerika Utara itu kan ada seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tapi di tiga negara ini ada dua yang sangat maju, yaitu Amerika Serikat sebagai teknologi yang selalu berkembang dan maju, dan juga Kanada sebagai kayak teman untuk Amerika itu sendiri dalam memajukan sektor perekonomiannya sendiri. Sehingga kalau kita lihat perbedaan dengan Amerika Tengah yang di mana ada Honduras, Bulgaria, ya, itu kayaknya mereka masih
berbeda lah dalam sistem pertanian mereka juga dan juga perekonomiannya. Kalau Amerika itu kan memang udah teknologinya sudah wah kali, udah maju dan bagus untuk apalagi ada AI yang membantu pertanian mereka sendiri. Sedangkan kalau untuk Amerika Tengah kan itu masih berkembang gitulah. Oh, Jadi tapi kayak ada kesenjangan memang sih. bisa dibilang masih saling backup lah ya. Iya, kalau untuknya di Amerika Utara itu. Kalau tantangan utama nih di kawasan ini, atau apakah ada? Udah negara maju pasti udah nggak ada tantangan gitu kan? Apakah masih ada tantangan di negara ini? Untuk tantangan di negara itu masih ada ya, tentunya memiliki tantangan. Nah, tantangan utamanya pada negara itu perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi tantangan terbesar bagi negara itu, seperti badai, kekeringan, dan juga kebakaran hutan yang meningkat pada negara itu. Bahkan negara maju pun masih memiliki banyak tantangan ya, apalagi negara yang belum maju, masih betul. negara berkembang gitu ya. Jadi dampak dari tantangan ini apa nih bagi negara ini? Dampaknya itu sangat besar, bisa menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada negara. Oh iya, berarti Iya. pertumbuhan ekonominya jadi melambat. Iya, pertumbuhannya tidak berjalan seperti biasanya, akan menurun drastis. Pembangunan juga akan tidak berjalan seperti biasanya. Yang sudah dirancang ya, pasti ada keterlambatan gitulah ya. Kalau di ini kan sudah negara maju nih, sedangkan negara kita sendiri masih negara berkembang gitu kan. Kalau apa nih sebagai kita negara Indonesia, dari apa yang bisa kita pelajari nih, kita ambil dari kawasan yang sudah termasuk negara maju ini? Ya pastinya yang bisa kita ambil sih tentang pemanfaatan letak geografis untuk perdagangan internasional seperti yang ada di Amerika Tengah, yang dimana itu ada terusan Panama, dimana terusan itu juga seperti penggerak perekonomian mereka sendiri, dimana kapal-kapal banyak berlayar juga. Tapi walaupun itu juga kan negara kita pun bisa meniru, tapi mungkin ada kendala juga karena nggak bisa terlalu belak-belakan ya kayak yang ada di Selat Malaka. Sebenarnya negara kita bisa kayak mengutip uang masuk, tapi nggak mungkin lah karena itu pasti akan kena sanksi. Oh iya ya, berarti sebenarnya negara kita bisa nih, seperti negara Amerika Utara dan Tengah, karena kan mereka juga letaknya strategis. Indonesia nggak kalah juga kan, Indonesia juga letaknya strategis, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra ya. Tapi pasti ada hambatan untuk menuju ke sana pastinya gitu ya. Kalau berarti Indonesia peluangnya sama nggak dengan negara Amerika Utara dan Amerika Tengah? Kalau untuk peluangnya, kalau dibandingkan sama Amerika Utara kayaknya susah untuk mencapainya. Tapi kalau untuk Amerika Tengah itu sebenarnya hampir bisa sama, tapi kita tahu lah ada kendala. Kalau kita ketahukan Indonesia kan diapi oleh 2 samudra ya kan, yang dimana itu kan ada jadi jalur tersendiri di mana kapal lewat yang melalui Selat Malaka. Itu bisa kita kenakan pajak atau seperti yang dilakukan sekarang ini, yang viral sekarang, yaitu di mana Iran melakukan pajak terhadap kapal-kapal yang negara yang tidak diakui orang itu atau kayak nggak dikasih izin. Jadi kalau mereka minta izin mereka harus bayar. Tapi negara kita kayaknya memang nggak bisa karena kita bisa kena sanksi jika kita buat pajak atau mengenakan tarif. Pasti kita akan bermasalah sama negara Cina, yang dimana Cina sendiri mereka sering memakai Selat Malaka untuk membawa apa orang itu seperti bahan energi seperti minyak dan gas untuk negara mereka sendiri, karena kita ketahui negara Cina juga itu negara industri. Oh ya, berarti sebenarnya Indonesia ini walaupun negara berkembang nih, Amerika Utara, kalau Amerika Utara, Amerika Tengah udah maju ya kan. Kalau negara kita ini masih negara berkembang, berarti kan sebenarnya kita masih memiliki potensi yang besar nggak sih, bisa sama seperti mereka, tapi semua itu tergantung di pengelolaannya gitu berarti ya.
Oh, jadi gitu ya. Berarti negara kita ini walaupun negara berkembang, kita tidak menutup kemungkinan nih supaya sama seperti negara-negara maju yang lainnya. Karena Indonesia juga kan strategis gitu kan. Berarti apa nih Bang yang dapat disimpulkan nih dari pembahasan kita ini? Dari Bang Joni dulu lah. Apa yang bisa dapat disimpulkan Bang? Kalau bisa saya simpulkan sendiri sih, kalau untuk regional Amerika Utara itu dan Tengah itu sebenarnya sudah menunjukkan hubungan erat sih antara kondisi geografis dan kehidupan masyarakat. Tapi kalau lebih kita dalami, memang setiap apa itu negara bagian itu kan atau seperti Amerika itu kan memang pasti ada perbedaan. Kalau kita lihat Amerika Utara itu mereka itu seperti banyak negara-negara maju, sedangkan negara Amerika Tengah itu kebanyakan mereka itu lebih banyak negara berkembang. Tetapi walaupun mereka seperti itu, mereka itu saling bahu membantu juga karena seperti yang terusan Panama itu juga kan sangat berpengaruh sama Amerika Serikat sendiri. Berarti saling backup nih ya. Ya, Walaupun satu negaranya masih satu dikategorikan yang udah sangat maju, tapi mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi sehingga satu dengan yang lainnya saling terbantu gitu ya. Tentunya diharapkan Indonesia juga gitu ya, masyarakatnya dan pengelolaannya juga bisa saling bagus lah ininya hubungannya biar kedepannya Indonesia lebih maju. Luar biasa nih hari ini. Hari ini kita belajar bahwa geografi itu bukan hanya tentang peta, tetapi tentang bagaimana manusia hidup dan berkembang di dalam suatu wilayah. Tentunya harus dengan kerjasama yang baik antar masyarakat, penduduk maupun daerah-daerah di suatu negara. Dan sumber daya alam, sumber daya manusianya harus dikembangkan gitu ya, biar tidak stagnan di situ-situ aja, biar negara kita ini dan negara-negara lainnya, tentunya negara Indonesia kita tercinta ini supaya lebih maju ke depannya. Terima kasih kepada kedua narasumber kita dan juga pendengar setia Geotalk yang setia mendengar dan narasumber kita yang sangat hebat hari ini ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus eksplorasi dunia. Dadah. Dadah guys. Kami capek. Oke.